Itulah kira-kira. Nanti uang baik. Kebetulan kalau kita perlukan baru kita dari oleh dekannya kita tanya dulu di komisi 2 ada yang bertanya biar ini aturan kita supaya kita meningkatkan ini tadi dekan hadir supaya kemampuan ini ya jadi penjelasan. Baik, silakan Pak Dekan untuk menyampaikan penjelasan atau tambahan informasi. Sudah terkirim kan? Silakan. Ya sudah Pak, sebentar. Oke, terima kasih. Mendownload pula kamu lamanya. Coba download lama. Bapak dan Ibu yang termuliakan, kejadian S2 Teknik Elektronik sudah cukup lama dipersiapkan, malah sudah ikut dimasukkan ke dalam MTT dulunya dan diterima cuma revisi. Nah, saat direvisi ternyata ada di perubahan karena kita jadi PDTH, jadi tidak saat ini lagi karena harus sudah selesaikan di kurang itu, maka kita mulai dari awal lagi. Jadi kalau kita sejarah sudah sangat panjang dan ini juga sudah lama juga dipersiapkan. Kemudian kalau dari pasar-pasar kita dengan berdiri sangat cukup lama, bahwasanya pasar-pasarnya untuk menjanjikan karena apa? Karena kebutuhan pembangunan energi listrik di Indonesia itu 35 megawatt. Nah, itu Apakah sudah muncul Pak? Itu seluruh Indonesia masih kekurangan. Dan Apakah sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah? Pak, sudah muncul Pak Arif. Oke, baik Pak. Bisa kita lanjut Pak? Ya, silahkan Bapak dilanjutkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dekan dan seluruh tim dosen daripada dan yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya menyampaikan sesuai tanggung jawab saya yang dimintakan oleh Pak Dekan kemarin yang secara mendadak ini. Mudah-mudahan bisa nanti menjadi bahan masukan dan diskusi buat kita semua terkait dengan apa itu perubahan iklim dan dampaknya ya ke depannya. Nah, lanjut Pak Arif. Ya, mungkin outline yang akan saya sampaikan adalah berupa pendahuluan, kemudian beberapa pengamatan kita, observasi GRK, kemudian apa itu perubahan iklim, kemudian kondisi iklim ekstrim, dan dampak terhadap tekanan pangan, dan proyeksi perubahan iklim ke depan, kemudian dampak-dampak perubahan iklimnya. Lanjut. pertama, saya dapat penjelasan dari Komisi 2. Rapat sebelumnya saya sudah merekomendasikan agar dibuat dulu desain kurikulum Permen 53/2023. Ya, jadi pemanasan global adalah indikasi daripada naiknya suhu muka laut secara global atau
meluas dalam radius ribuan kilometer terhadap norma. memakai kurikulum Nah, sedangkan perubahan iklim itu sendiri adalah definisinya merupakan perubahan daripada unsur-unsur daripada iklim tersebut. Ya. 1 tahun paling lama. Lanjut, Pak. Ketika ini dibuka, Juli Desember itu Unsur-unsurnya yaitu terdiri dari ada sekitar 9 unsur, yaitu ada suhu, ada tekanan, kondisi yang ada kelembapan udara, ada curah hujan, angin, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada unsur-unsur iklim yang akan kita bahas berkaitan dengan perubahan. Nah, sedangkan apa itu cuaca? Cuaca sendiri adalah bagian dari iklim, yaitu kondisi atmosfer atau kondisi fisik udara yang dalam tempo singkat atau sesaat pada lokasi dalam suatu waktu tertentu, yaitu dalam jangka di bawah daripada seminggu ya, baik itu 1 jam per hari, 3 hari, itu dikatakan cuaca. Tapi lebih dari seminggu itu biasanya kita sebut sudah jangka panjang, itu biasanya sudah masuk dalam kategori iklim. Nah, iklim itu sendiri adalah kondisi daripada rata-rata cuaca atau fisik udara tadi dalam kurun waktu yang panjang, yaitu bulanan, musiman, dan tahunan. Adalah kewajiban bagi itu terkait dengan catatan daripada unsur-unsur iklim sendiri, yaitu tadi yang sudah kita sebutkan. Jangan-jangan nanti Lanjut. Akibatnya apa? Nah, perubahan iklim itu sendiri seperti kami katakan tadi bahwasannya merupakan adalah akibat daripada peningkatan pemanasan global. Pemanasan global tersebut sendiri dampak daripada peningkatan daripada gas rumah kaca. Itu kita tahu bersama adalah seperti CO2, CH4, fluor itu CFC dan N2O ya, nitrit. Kemudian ini semua adalah berkaitan dengan kegiatan manusia, yaitu baik itu konsumsi energi, industri, berkaitan dengan transportasi dan pembukaan lahan yang tidak tidak sesuai dengan aturannya. Nah, kemudian pemanasan global itu sendiri mengakibatkan terjadinya perubahan iklim atau yang biasa kita sebut dengan climate change ya. Jadi berubahnya daripada unsur iklim itu semua adalah akibat dampak daripada pemanasan global. Memang meningkatnya suhu itu berakibat daripada berubahnya atau perubahan daripada unsur-unsur lain daripada iklim tersebut. Lanjut Pak Arif. Ya, kita ketahui proses daripada pemanasan global atau global warming mungkin ini sudah umum, yaitu akibat sumber daripada panas itu sendiri dari matahari memantul ke permukaan bumi, ada yang dipantulkan kembali, ada juga yang diserap oleh bumi, ada yang dipantulkan oleh awan dan butir-butir daripada yang ada di atmosfer. Nah, semuanya itu adalah mengakibatkan adanya pemanasan global. Ya. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah salah satu daripada proses daripada mengakibatkan pemanasan global tersebut. Yaitu kita ketahui efek rumah kaca ini ada cahaya bisa masuk, tapi untuk keluar daripada permukaan bumi sulit karena terhempang oleh daripada gas rumah kaca tersebut. Nah, ini adalah ilustrasinya yang paling gampang adalah seperti kita di dalam mobil. Kalau sinar matahari bisa masuk, sinar gelombang panjang itu bisa masuk, tapi gelombang pendek tidak bisa lagi keluar akibat daripada gas rumah kaca yang menyelimuti daripada atmosfer tersebut. Lanjut. Lanjut Mas Arif.
Ya mungkin kita agak cepat. Ya ini salah satu apa namanya perubahan statement atau pendapat yang mengenai berkenaan dengan perubahan-perubahan iklim. Kita ketahui bahwa di tahun 1850 sampai 1900 itu perubahan iklim itu masih perubahan suhu itu masih belum begitu signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun di atas daripada tahun 1900. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga merupakan pemanasan global daripada yang dari IPCC. Pemanasan global itu adalah naiknya suhu rata-rata permukaan bumi pada beberapa dekade terakhir dan diperkirakan berlanjut terus berlanjut. Ini menurut IPCC dan ini adalah dari tahun 1950 datanya kalau kita lihat memang tidak hanya di wilayah kita saja yang terdampak. Lanjut. Nah, apa namanya pembangunan juga akan terdampak daripada akibat adanya pemanasan global atau perubahan iklim tersebut. Kita ketahui bahwa perubahan sosial ekonomi, perubahan budaya daripada manusia juga akan mempengaruhi perubahan daripada lingkungan alam kita. Yang semuanya ini akan merupakan lingkaran yang akan mempengaruhi daripada perubahan iklim tersebut. Jadi perubahan iklim itu sangat-sangat dipengaruhi juga oleh ulah daripada manusia. Lanjut. Ya, perubahan iklim ditandai dengan pemanasan global yang dipicu oleh kenaikan gas rumah kaca. Tadi juga yang sebelumnya sudah kita katakan bahwa pembakaran batu bara melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida. Nah, pembangkit listrik tenaga batu bara juga melepaskan gas rumah kaca yang per unitnya yang dihasilkan daripada sumber-sumber listrik yang lainnya. Nah, kalau kita lihat daripada hasil survei itu bahwa pada saat COVID atau infeksi daripada kematian COVID, penurunan penggunaan bahan bakar fosil sangat-sangat terpengaruh atau sangat menurun ya, sehingga emisi gas rumah kaca juga sangat-sangat menurun pada saat kondisi COVID tersebut. Kenapa? Karena memang aktivitas manusia juga sangat berkurang pada saat itu. Emisi gas karbon juga terkait energi global turun 5,8% di tahun 2020 atau hampir 2 gigaton karbon dioksida akibat berkurangnya permintaan minyak, batu bara, dan gas. Nah, ini semua menandakan bahwa daripada aktivitas manusia itu sangat-sangat mempengaruhi daripada pertambahan daripada gas rumah kaca di atmosfer kita yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Lanjut. Ya, ini hasil pengamatan gas rumah kaca yang ada di Kota Tabang. Kalau kita lihat laju pertumbuhan daripada CO2 tahunan di Bukit Tinggi itu sangat meningkat dari tahun ke tahunnya. Ya. Kemudian laju pertumbuhan daripada CH4 juga sangat meningkat. Meningkat dia secara linear dari tahun ke tahunnya sekitar 7,09 ppb per tahun ya. Ini semua adalah bagian daripada peningkatan gas rumah kaca tersebut. Ini hasil pengamatan kita di observasi di Bukit Tinggi. Lanjut. Nah, ini hasil proyeksi daripada gas CO2, di mana proyeksi emisi dalam beberapa skenario yang menyebabkan tren pemanasan dengan pemanasan total didominasi oleh emisi karbon dioksida yang masa lalu dan masa depan. Jadi kalau kita lihat memang pada masa-masa lalu memang trennya nggak begitu meningkat, tapi kalau dari
skenario ini kita lihat pada tahun-tahun di atas 2000-an itu sudah trennya sangat meningkat, peningkatan daripada CO2 tersebut dan gas rumah kaca lain. Lanjut. Nah, ini juga perubahan iklim global, perubahan suhu permukaan global itu rata-rata per dekadenya yang rekonstruksi di 2000 tahun itu. Kalau di tahun daripada 1850 ke bawah itu memang kita lihat grafiknya itu berdasarkan observasinya memang sangat trennya menurun ya. Apalagi di tahun 1500 sampai 1850. Tapi di tahun 2020 itu dia mulai lagi di atas 1850 itu sudah meningkat lagi terus sampai di tahun 2000-an. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga indikasi-indikasi perubahan iklim global. Kalau kita lihat memang dari hasil-hasil pengamatannya memang peningkatan temperatur dan karbon dioksida itu sangat meningkat secara bersamaan ya dengan adanya peningkatan karbon dioksida itu. Lanjut. Ini tren kenaikan suhu udara 140 tahun ya. Ini kalau kita lihat ini pengamatan Jakarta juga dari tahun 1866 sampai 2010. Dari data yang ada di BMKG, suhu maksimum itu meningkat sekitar 2 derajat Celcius per 100 tahunnya. Jadi untuk suhu rata-rata itu 1,6 derajat Celcius per 100 tahun. Sedangkan untuk suhu minimumnya 1,5 derajat Celcius per 100 tahunnya. Ini hasil observasi di data suhu udara di Jakarta. Lanjut. Lanjut Pak Arif. Nah, ini juga series kenaikan suhu muka laut. Jadi si surface temperature itu juga berpengaruh daripada peningkatan daripada suhu daratan ya. Jadi meningkatnya suhu permukaan laut juga terdampak akibat adanya pemanasan global atau perubahan iklim tersebut. Nah, kalau suhu muka laut ini sudah meningkat, tentu akan ini mengindikasikan bahwa iklim lainnya juga akan berubah. Ya, kita ketahui laut itu adalah merupakan pusat pergolakan daripada cuaca dan iklim. Jadi kalau kita tidak heran kalau terjadi banyak indikasi-indikasi cuaca atau iklim ekstrim akibat daripada setelah terjadinya pemanasan global atau perubahan-perubahan iklim ini. Itulah dampak-dampak signifikannya kepada kita masyarakat akibat daripada pemanasan global, di mana iklim ekstrim nanti ada datanya juga bahwasannya semakin sering terjadi di wilayah. Lanjut. Nah, ini normal suhu udara 1981 sampai 2010 di Indonesia itu 26,6 derajat Celcius. Pada rentang waktu 1981-2010. Suhu udara rata-rata di tahun 2020 sendiri pada tahun 2020 27,3. Itu berarti terjadi peningkatan. Itu masih kita membandingkan di tahun 2020. Belum lagi tahun-tahun yang sekarang. Nah, indikasi indeks ekstrim kalau kita lihat di peta ini juga ya, yang warna makin terang itu menunjukkan kondisi-kondisi kering di suatu wilayah, sedangkan warna biru itu menunjukkan kondisi-kondisi yang basah. Nah, kalau kita lihat semakin banyak daerah-daerah yang mengalami kondisi kering di wilayahnya. Hal ini menandakan kondisi-kondisi ekstrim akibat pemanasan global itu sudah semakin banyak di wilayahnya di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari peta ini.
peta yang atas adalah laju perubahan jumlah hari hujan lebat. Jadi kalau kita lihat, kalau semakin banyak dia warna merahnya, berarti dia semakin kering. Lanjut. Nah, ini juga monitoring hari tanpa hujan untuk yang merupakan produk daripada BMKG sendiri yang 10 harian dikeluarkan, yang bisa menjadi tolak ukur kita untuk memprediksi wilayah kita. Jadi ini kalau kita lihat sebaran HTH berdasarkan provinsi per provinsinya, khususnya daerah Nusa Tenggara Timur itu sangat-sangat berpengaruh sekali untuk mengalami hari tanpa hujan yang sangat-sangat panjang gitu. Bisa mencapai sampai 60 hari atau 2 bulan berturut-turut tidak ada. Lanjut. Nah, pemanasan global kita ketahui juga mempengaruhi negara lain atau wilayah lain yang mengakibatkan es di kutub akan mencair. Nah, ini akan berdampak juga ke wilayah kita, di mana wilayah-wilayah kita seperti di pesisir dan pantai itu tentu tinggi permukaan air lautnya juga akan berpengaruh akibat mencairnya es di kutub. Nah, sehingga daerah-daerah yang dulu para nelayan rumahnya tidak masuk air, mungkin akibat mencairnya es di kutub itu karena permukaan air laut semakin tinggi, maka akan sudah terpengaruh, sudah terdampak untuk akibat meningkatnya daripada tinggi muka air laut. Sedangkan jumlah air di bumi kita ketahui adalah tetap ya, tidak berubah gitu. Yang berubah hanya bentuknya aja ya, sebarannya aja. Lanjut. Nah, ini juga hasil pemantauan daripada BMKG yang mengirimkan tim ke Puncak Jayawijaya untuk melakukan riset. Jadi kalau dari hasil riset ini bisa kita ketahui bahwa tutupan es yang ada di Puncak Jayawijaya juga berkurang dari tahun ke tahunnya, yaitu dari 2010, 2015, 2016, 2017. Ini gletser tropis Puncak Jayawijaya kemungkinan akan menghilang dalam 1 dekade ini, terutama jika peristiwa El Nino yang kuat terjadi. Jadi kalau El Nino juga terus sering terjadi, durasinya semakin pendek akibat adanya perubahan iklim dan pemanasan global, tentu daerah-daerah yang dulunya masih terdapat es seperti Puncak Jayawijaya akan ada kemungkinan akan hilang nanti. Tidak ada lagi terjadi es di puncak tersebut. Lanjut. Nah, ini juga hasil plottingnya. Kalau kita lihat dari year to year-nya, dari tahun ke tahunnya bisa kita lihat luasan-luasan daripada Puncak Jayawijaya itu kalau agak semakin lama semakin berkurang jumlah daripada dari tahun yang garis hitam itu adalah tahun 2002, sedangkan yang garis biru semakin kecil itu adalah tahun 2018. Jadi kalau kita lihat luasan es yang ada di Puncak Jayawijaya itu semakin berkurang jauh, yang kemungkinan akan diprediksi akan hilang akibat pemanasan global tersebut. Lanjut. Nah, ini juga proyeksi perubahan iklim, bagaimana musim kemarau di masa depan. Yang jelas El Nino dan perubahan iklim, pemanasan global itu akan semakin mempengaruhi wilayah kita, tapi masing-masing wilayah akan berbeda dampak. Jumlah curah hujan pada periode musim hujan tidak banyak berubah kalau kita lihat daripada peta yang kiri ya. Tapi jumlah hari hujannya, hari hujan lebatnya meningkat. Nah, ini apa? Ya dampaknya. Nah, ini artinya adalah bahwasanya
potensi bencana hidrometeorologi itu akan semakin sering terjadi, akan meningkat apa namanya jumlah air hujan, jumlah air di dunia ini kan tetap, tapi hari terjadinya itu, hari hujan lebatnya itu yang bertambah seperti itu. Ini yang bisa men-trigger terjadinya banjir dan longsor di wilayah-wilayah kita yang memang terdampak. Lanjut. Nah, ini juga akibat daripada dampak pengaruh daripada pemanasan global tadi, seperti yang kami katakan tadi, bahwa durasi kejadian El Nino dan La Nina juga dari tahun ke tahunnya itu akan terpengaruh seperti itu. Secara statistik, periode ulang daripada terjadinya El Nino dan La Nina itu pada periode tahun 81 sampai 2019 itu kecenderungannya berulang semakin cepat dibanding dengan tahun-tahun di bawah 80 tadi. Jadi artinya kejadian-kejadian dampak dari kejadian pengendali cuaca itu seperti El Nino dan La Nina itu yang dulu misalnya 5 tahun sekali, mungkin sekarang bisa sampai 2 tahun sekali terjadi gitu, adanya El Nino dan La Nina. Nah, ini persentasenya itu yang terus yang berubah akibat pengaruh. Lanjut. Nah, seperti kami katakan tadi, di tahun di bawah 80 itu El Nino La Nina itu periode ulangnya ke 5 sampai 7 tahun. Tapi di atas daripada tahun 80 itu periode ulangnya sudah terjadinya itu sekitar 2 sampai 3 tahun. Ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa kondisi-kondisi ekstrim daripada cuaca dan iklim itu akan semakin sering terjadi untuk wilayah. Sebagai contoh, tahun 2023 ini kita mengalami El Nino moderate bahkan sampai kuat dalam dalam jangka yang cukup panjang di tahun 2000. Dan kita prediksi lagi akan masuk sampai ke awal tahun 2024. Lanjut, Pak. Ya, kalau bisa kita ini kan bahwa dampak perubahan iklim itu atau climate change, itu dampak globalnya itu apa? Yaitu pencairan daripada glacier atau es di kutub, kemudian adanya perubahan suhu dan arus lautan, kemudian naiknya frekuensi badai tropis atau badai, kemudian kerusakan ekosistem pantai akibat daripada naiknya mungkin suhu permukaan tinggi permukaan air laut, keanekaragaman hayati juga akan rusak. Kemudian perubahan presipitasi tadi, yaitu terjadinya curah hujan ekstrim semakin sering terjadi. Kemudian dampaknya di negara kita apa? Yaitu kenaikan suhu rata-rata, baik itu rata-rata maupun maksimum maupun minimum. Tadi sudah ada datanya. Kemudian kenaikan tinggi permukaan air laut, kemudian perubahan pola hujan ya, di wilayah-wilayah kita, kemudian pergeseran musim kemarau dan musim hujan, termasuk panjang musim kemarau dan musim hujan mungkin akan terdampak akibat adanya perubahan iklim. Lanjut. Nah, ini juga dampak perubahan iklim. Kita ketahui bahwa proyeksi iklim Indonesia berdasarkan skenario RCP 4.5 itu menunjukkan suhu udara itu meningkat 1,5 derajat Celcius pada tahun 2100. Dan dengan menggunakan RCP 8.5 meningkat 3,5 derajat Celcius. Nah, terjadinya perubahan pola cuaca curah hujan extreme variability akan lebih tinggi,
apapun skenarionya, kejadian iklim ekstrim tentu akan ekstrim kering dan basah akan lebih sering terjadi, ya. Berpeluang di atas normal juga akan terjadi lebih sering. Nah, ini dampak-dampak perubahan iklim yang akan sering terjadi akibat daripada pemanasan global tersebut. Nah, dampaknya apa? Peningkatan suhu curah hujan kelembapan menyebabkan peningkatnya mungkin dari sisi sektor kesehatan juga akan berpengaruh, yaitu adanya faktor nyamuk dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan iklim dan cuaca. Seperti meningkatnya kasus-kasus outbreak demam berdarah, kemudian penyakit malaria dan pneumonia. Nah, di sektor lain juga ada, sektor kelautan juga akan terdampak. Kita ketahui tadi hingga tahun 2020 tinggi gelombang ekstrim dapat mengalami peningkatan 1 sampai 1,5 meter. Nah, potensi tinggi gelombang yang dapat berdampak pada keselamatan pelayaran. Kemudian tinggi air laut juga akan meningkat sekitar 0,9 cm per tahun. Nah, ini akan berrentan kepada wilayah-wilayah pesisir yang terjadi penggenangan wilayah pesisir. Kemudian peningkatan musim kemarau dan wilayah mengalami penurunan intensitas curah hujan juga lebih sering terjadi. Meningkatnya potensi kekeringan, kemudian meningkatnya potensi ketersediaan air. Hari tanpa hujan juga meningkat, seperti tadi kita ketahui di wilayah NTT cukup ekstrim sekali peningkatannya. Peningkatan musim kemarau dan perubahan fisiologis tanaman padi. Nah, meningkatnya potensi penurunan produksi padi juga akan dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim yang mengalami perubahan akibat daripada pemanasan global tersebut. Nah, ini kalau kita tidak bisa menyikapinya, maka ini akan sangat-sangat berdampak sekali kepada kehidupan manusia, baik itu sosial ekonomi manusia juga tadi akan terkena. Lanjut. Nah, dampak negatif limbah domestik ya terhadap kesehatan menjadi tempat pembangkit penyakit, sampah yang menutupi ini dari atau lanjut Pak, ini mungkin lanjut. Dampaknya terhadap estetika kita ketahui Pak, tumpukan sampah juga akan mengakibatkan jorok dan kumuh, kualitas udara, banyaknya penyakit ispa, kanker dan gas-gas beracun lainnya, dan gas GRK ini akibatnya akan meningkatkan juga pemanasan global. Lanjut. Ini target indikator penurunan kerugian ekonomi. Ya, dari dampaknya juga terhadap ekonomi juga secara global juga akan berpengaruh. Kita ketahui jika target ketahanan iklim jangka menengah 2020-2024 kalau kita lihat potensi kerugian ekonominya juga akan meningkat dari posisi garis merah ke garis biru ya. Nah, ini upaya ketahanan iklim dapat menghindari kerugian ekonomi. Jadi kalau ketahanan iklim bisa kita sikapi, tentu kerugian ekonomi bisa kita hindari dari 115 triliun jika tanpa intervensi. Dengan intervensi bisa menjadi 55 triliun. Jadi ada miss sekitar 60 triliun kalau kita melakukan intervensi untuk ketahanan iklim. Lanjut. Keterkaitan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan indikator mikro, yaitu perubahan iklim atau bahaya iklim akibat penurunan potensi kehilangan PDB tadi seperti kami katakan ya, pendapatan terhadap bahaya iklim sekitar 1,15%,
pertumbuhan ekonomi juga. Jadi dengan kebijakan pembangunan berketahanan iklim, penurunan PDB sekitar 1,15% itu bisa dihindari, dan pertumbuhan ekonomi juga akan bisa meningkat dari 5,4 sampai 6%, dan tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7%. Dengan kebijakan pembangunan rendah karbon juga penurunan gas rumah kaca juga akan menurun 27,3%, bahkan 29% pada tahun 2020. Lanjut. Ya, dari sisi bencana juga kalau kita lihat sangat meningkat terjadinya bencana-bencana yang berhubungan, ini data dari BNPB, berhubungan dengan hidrometeorologi. Ya, perubahan iklim itu menyebabkan makin sering terjadi fenomena ekstrim yang memicu bencana hidrometeorologi. Dari semua bencana yang ada, bencana hidrometeorologi 98% itu yang sering terjadi, termasuk puting beliung, banjir, longsor, dan sebagainya. Lanjut. Pelajaran dari ini curah hujan meningkat. Kalau kita lihat peta ini dampak La Nina. Ini kalau La Nina tentu kebalikan daripada El Nino, ya, merupakan dampak curah hujan, peningkatan daripada curah hujan itu tersendiri. Di sebagian wilayah Indonesia juga justru yang tadinya curah hujannya tinggi bisa menjadi menurun atau sebaliknya. Jadi ada beberapa titik juga mengalami peningkatan curah hujan sekitar 70%, ada juga yang harusnya tinggi menjadi menurun. Ya, ini semua indikasi-indikasi terjadinya perubahan iklim. Lanjut, Pak. Jadi kerusakan lingkungan akan yang jelas kita bisa tarik kesimpulan bahwa kerusakan lingkungan juga akan berpengaruh. Jadi ini merupakan ramalan kerusakan bumi akibat daripada dampak-dampak perubahan iklim tersebut. Tentu yang berdampak adalah tidak hanya tapi semua orang yang akan berpengaruh akibat perubahan iklim ini. Lanjut. Perbedaan antara pemanasan global dan pencemaran udara apa itu? Tentu yaitu gas rumah kaca, kita ketahui unsurnya itu yaitu ada CO2, CO4. Semuanya ini ada dari pembangkit listrik, transportasi, dan pembakaran hutan, ya. Gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca karena konsentrasinya terus meningkat, jadi terganggu. Ini akibatnya mengakibatkan pemanasan global. Akibatnya mengakibatkan perubahan iklim, ya. Dampak pemanasan global dan perubahan iklim tentu tadi sudah kita sebut juga, adanya perubahan pola musim hujan dan penyakit. Sedangkan pencemaran udara kita ketahui ada gas polutan, ada SO2, ada CO, ada O3, PM10. Nah, ini menyebabkan gangguan secara langsung pada kesehatan manusia. Itu termasuk flora fauna dan bangunan, air, dan tanah. Dampaknya apa? Gas polutan tersebut, pencemaran udara terjadi adanya hujan asap, ya, yang akan mempengaruhi flora fauna, air, kemudian tanah, kemudian kesehatan manusia, yaitu adanya banyak penyakit seperti infeksi saluran napas atau ISPA, batuk, iritasi mata, dan hidung. Nah, ini semua adalah dampak-dampak pencemaran udara. Sedangkan yang tadi di atas adalah dampak daripada pemanasan. Lanjut. Ini waktunya sampai berapa lama ini, Pak?
Pak Arif, masih ada? Nah ini di Sumatera Barat kalau kita lihat bahwasanya ini adalah dari data BPS bahwasanya pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk terus meningkat ya persentasenya. Ini mengakibatkan juga dampak-dampak akan terdampak daripada akibat perubahan iklim tadi. Lanjut Pak. Nah ini juga peta bagaimana kondisi-kondisi kritis akibat daripada bencana krisis air di Pulau Jawa ya. Seperti tahun ini juga kalau musim kemaraunya sampai sulit mencari air minum seperti itu ya. Ya syukur-syukur bahwa wilayah kita Sumatera Barat masih belum sampai terdampak seperti itu kesulitan air ya akibat daripada dampak perubahan iklim atau adanya El Nino yang sangat panjang. Lanjut. Ya, jika lingkungan kita tidak kita antisipasi, tentu akan sangat-sangat berdampak terhadap kesulitan mencari air minum yang pada suatu saat masalah itu adalah menjadi masalah kita bersama. Tentu kita wajib untuk menjaga lingkungan kita agar dampak daripada lingkungan tadi yang mengakibatkan peningkatan gas rumah kaca, peningkatan suhu, gas atau pemanasan global dan akhirnya perubahan iklim itu tidak terjadi. Permasalahan ini bukan permasalahan satu dua orang, tapi ini adalah permasalahan dari segala sektor, semua sektor. Dan dampak juga adalah tidak semua manusia akan dapat. Lanjut. Nah ini dari hasil pengamatan data emisi gas rumah kaca di Sumatera ya, khususnya di beberapa wilayah mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Barat, Riau, Bengkulu dan Lampung. Dari semua data ini dari tahun ke tahunnya terjadi peningkatan emisi CO2, kemudian CH4 juga demikian. Jadi ini data-data yang ada di Sumatera, mulai dari Aceh sampai lanjut. Nah ini untuk NO2, N2O juga meningkat, kemudian untuk yang CH4 juga sangat meningkat. Lanjut. Ya, permasalahan sampah berdasarkan dari menimbulkan sampah. Jadi ya sampah juga menjadi suatu permasalahan yang akan mengakibatkan dampak-dampak terhadap perubahan iklim tersebut. Ya. Kita ketahui dengan pembakaran sampah atau dengan membuang sampah tidak pada tempatnya juga akan mengakibatkan lingkungan kita menjadi rusak. Lanjut. Nah ini juga merupakan bagian-bagian yang akan menimbulkan suatu permasalahan akibat daripada aktivitas manusia yang mengakibatkan mempengaruhi daripada lingkungan kita dan menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim tadi, baik itu dengan residu-residu daripada aktivitas manusia tersebut yang tidak dikelola dengan baik. Lanjut. Nah, dari estimasi emisi itu CO2 itu yang paling tinggi itu adalah dari palm oil industri minyak dari industri ya. Kemudian ada juga yang dari listrikan, itu minyak yang
solar premium, penggunaan kerosin, ya. Ini adalah semua yang akan menyumbang emisi gas CO2 per tahunnya. Lanjut. Oke Pak, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti di diskusi bisa kita lebih panjang lagi untuk menyampaikan. Yang jelas organisme-organisme baik tumbuhan yang ada di permukaan bumi juga sangat-sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh daripada pemanasan global dan perubahan iklim tersebut, sehingga mungkin kita semua tidak lagi hanya pemerintah, tapi sektor swasta, industri, dan seluruh masyarakat harus memperhatikan dan sama-sama menjaga lingkungan kita untuk bisa paling tidak kita mengurangi daripada dampak-dampak pemanasan global tersebut yang akibat daripada ulah manusia atau antropogenik tersebut, ya. Ini masih banyak lagi mungkin fakta-fakta dan datanya, mungkin nanti bisa kita baca. Mungkin demikian Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Heron yang telah memberikan materi pada siang kali ini. Sungguh menarik materi yang sudah diberikan terkait dengan perubahan iklim, kemudian tren pencemaran lingkungan juga ya yang semakin hari itu semakin meningkat. Nah, untuk memperdalam kajian kita pada siang kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu ataupun mahasiswa sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Untuk teknisnya mungkin satu pertanyaan langsung jawab supaya pembahasannya lebih mendetail. Seperti itu ya Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Oke, dipersilahkan bagi yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu maupun mahasiswa sekalian? Dipersilakan. Boleh saya Pak Rio? Ya, boleh Pak Budi. Ya, waktu yang tepat dipersilakan Bapak. Silakan langsung saja tanya. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Pak Heron, perkenalkan saya namanya Budi Oktavia Pak, dari kimia. Baik Pak Budi, terima kasih. Terima kasih banyak Pak telah memberikan informasi tadi mengenai perubahan iklim Pak. Sebenarnya dengan kimia itu cukup dekat nih materi yang disampaikan tadi Pak. Jadi polusi udara dan segala macam itu sangat dekat. Jadi tadi saya betul-betul tertarik melihat presentasi mengenai jejak perubahan iklim yang bisa dilacak sejak 2000 tahun yang lalu kalau nggak salah tadi Pak ya. Jadi kita bisa mengetahui iklim itu berubah suhunya dari berapa sampai berapa dari permukaan bumi. Nah, mungkin yang saya tanyakan apa yang digunakan metode apa yang digunakan untuk melacak suhu tadi? Apakah kalau di kimia misalnya kita bisa melacak umur suatu apa namanya benda begitu materi berdasarkan waktu paruhnya, waktu luruhnya Pak. Nah, kalau dari ilmu geologi ini mengenai perubahan suhunya itu dari mana melacaknya? Kemudian kedua yang menarik juga apakah perubahan suhu itu juga dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi gitu Pak Heron. Nah, seperti kemarin kan Gunung Merapi di Sumbar meletus itu Pak yang di Bukit Tinggi, yang di Agam. Nah, apakah gunung berapi ini juga mempengaruhi perubahan iklim? Nah, sampai sebatas mana dampak yang ditimbulkan oleh gunung-gunung ini Pak? Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin langsung dijawab saja oleh Pak Heron. Bapak dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaannya Ya, sangat Pak. menarik Pak. Ya, salam kenal juga Pak Budi. Ya, jadi tadi pertanyaannya mungkin adalah bagaimana mengetahui jejak perubahan
suhu atau perubahan iklim 2 tahun sebelumnya, Pak ya. Jadi kalau yang jelas kalau BMKG tadi yang kita paparkan itu adalah berdasarkan pengamatan atau observasi data kita dari UPT kita, stasiun-stasiun kita yang ada di seluruh, menyebar di seluruh Indonesia, ya termasuk Sumatera tadi ya. Jadi kalau dari seluruh observasi yang ada memang menggambarkan terjadinya peningkatan suhu di masing-masing wilayah, Pak. Nah, kemudian kalau untuk tahun-tahun ke depannya itu memang berdasarkan skenario, Pak. Skenario dari data-data yang ada sekian tahun itu kita masukkan ke suatu skenario itu akan menghasilkan tren-tren bagaimana peningkatan suhu dan unsur lainnya itu untuk sekian tahun ke depannya. Mungkin itu, Pak, yang bisa dilakukan oleh BMKG berdasarkan data-data yang ada. Kemudian apakah Gunung Merapi itu mempengaruhi perubahan iklim gitu atau iklim lainnya? Ya memang yang jelas Gunung Merapi itu akan mempengaruhi lingkungan wilayah sekitarnya. Tentu akan mempengaruhi juga kondisi iklim di wilayah di sekitar daripada yang terdampak Gunung Merapi tersebut. Karena kita ketahui adalah lingkungan dan iklim itu adalah salah satu bagian yang sangat terkait, Pak. Ya, sangat yang terkait. Jika lingkungan kita berubah, seperti kami katakan tadi, tentu akan merubah juga kondisi cuaca dan iklim di wilayah tersebut. Ya, jadi kalau kita ketahui tadi dari data-data tersebut, perubahan sudah terjadi. Hal ini tentu akibat daripada perubahan daripada lingkungan yang ada di wilayah-wilayah kita. Itu yang mengakibatkan perubahan suhu dan curah hujan dan unsur-unsur lainnya daripada iklim tersebut. Tapi kalau lingkungan kita masih sama dengan wilayah dulu, mungkin iklim dan cuacanya tidak akan berpengaruh sangat signifikan akibat daripada perubahan lingkungan. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Iya Pak Heron, itu saya melihat slide-nya tadi Pak, itu dari tahun 1800-an data perubahan suhu permukaan bumi begitu ditampilkan. Nah, saya mau tahu apakah datanya itu melalui metode simulasi atau memang berdasarkan observasi. Rasanya ada tadi saya lihat. Ya, yang data 1850 tadi itu adalah dari data skenario, Pak, dari data skenario. Iya, itu menggambarkan memang kondisi-kondisi iklim dari suatu wilayah seperti itu. Jadi lihat hanya membandingkan trennya tahun-tahun belakang dengan yang sekarang seperti itu, Pak. Konfirmasinya itu apakah itu memang benar seperti itu? Ada metodenya, Pak ya? Ya, memang di tahun jelas segitu ini, memang begitu iklimnya? ya, jadi itu memang ada ada referensi-referensinya, Pak, untuk data-data tersebut gitu, yang menggambarkan bahwa kondisi tahun-tahun di bawah 1800 itu memang seperti itu, Pak, gitu. Makanya kita bisa menggambarkannya bahwa wilayah tahun-tahun ke depannya itu bisa menggambarkan telah terjadi peningkatan suhu tadi, Pak, gitu. Oke, itu, oke. Pak. Oke, makasih banyak Pak Heron. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi dan Pak Heron. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pertanyaan terkait dengan topik yang sudah disampaikan oleh Pak Heron tadi. Dipersilakan Bapak Ibu ataupun mahasiswa sekalian yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, Pak Arif. Ya, Pak Harman ya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak Kadep dulu, Pak Prof. Azrizal. Silakan Pak Kadep. Silakan. Pak Azrizal ya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arif. Pak Heron, terima kasih banyak. Senang mendengarkan paparan Bapak. Materi yang Bapak paparkan ini sangat sesuai dengan materi fisika ya, khususnya kelas 10 SMA. Ada dua topik yang
sangat penting di SMA itu Pak. Yang pertama, perubahan iklim pada pemanasan global. Yang kedua, pencemaran lingkungan gitu. Nah, yang ingin ditanyakan itu Pak, bagaimana hubungan antara pemanasan global itu terhadap perubahan iklim? Nah, itu dulu yang pertama Pak. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pemanasan global itu dengan pencemaran lingkungan? Nah, yang terakhir ini sangat menarik juga. Kemarin itu kami waktu menghadiri seminar nasional Dr. Ibis, ada dinas lingkungan itu dia bicara juga pemanasan global, dia bicara juga terhadap perubahan iklim, Pak. Sehingga lahirlah program yang disebut dengan program kampung lingkungan. Nah, di situ berbagai macam program yang dilakukan oleh dinas lingkungan itu untuk mencegah perubahan iklim dan pemanasan global itu, Pak. Nah, kira-kira di BMKG kontribusinya itu untuk mencegah ini apa kira-kira, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asrizal atas pertanyaannya. Kami tujukan kembali kepada Bapak Heron untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan Pak Asrizal, Pak. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Asrijal. Ini tadi pertanyaan pertama, bagaimana hubungan pemanasan global dengan perubahan iklim dan pencemaran lingkungan, Pak ya? Ya, yang jelas kita ketahui bahwasannya pemanasan global itu dipicu oleh adanya perubahan pencemaran daripada lingkungan, yaitu pencemaran lingkungan itu mengakibatkan meningkatnya tadi gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini yang akan mengakibatkan adanya tadi greenhouse effect atau gas rumah lingkup yang menutupi daripada menselubungi daripada atmosfer kita, sehingga panas matahari yang masuk ke permukaan bumi itu tidak bisa lagi kembali ke atmosfer yang lebih jauh seperti itu, Pak. Jadi kita seperti dikungkung daripada itu tadi yang hubungannya terhadap pemanasan global. Kemudian pemanasan karena meningkatnya suhu dari data yang ada tadi adalah bahwa terjadi tren peningkatan. Dengan meningkatnya suhu tentu akan merubah juga meningkatnya berpengaruhnya terhadap unsur-unsur lain daripada cuaca dan iklim tersebut, Pak Asija. Jadi kenapa demikian? Karena memang suhu itu sangat berhubungan dengan kelembaban udara. Kelembaban udara sangat berhubungan juga dengan tekanan udara. Tekanan udara dan angin juga berhubungan. Angin juga berhubungan dengan pertumbuhan daripada awan juga berhubungan dengan hujan seperti itu. Jadi merupakan lingkaran yang memang saling berhubungan dalam satu unsur iklim yang tidak bisa terlepaskan satu sama lainnya seperti itu. Sehingga sangat-sangat hubungan sangat erat sekali mempengaruhinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan, mungkin Pak Arif saya lupa tadi apa pertanyaan yang nomor 2, Pak. Di dinas lingkungan, Pak, Ya, mereka bicara juga tentang perubahan iklim, pemanasan global, ya kan? Nah, tapi ya. mereka lebih banyak membuatkan suatu program bagaimana mencegah perubahan iklim, pemanasan global itu dengan memanfaatkan berbagai macam program yang disebutnya dengan kampung iklim gitu, Pak. Jadi kira-kira kontribusi dari BMKG cincin terutama untuk mengatasi perubahan iklim ini bagaimana, Pak? Atau pemanasan global ini bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Srijal. Ya, jadi program daripada lingkungan hidup mereka mengadakan kampung-kampung iklim ya, atau dengan program Proklim ya. Kebetulan saya kemarin ikut juga. Ya, jadi banyak memang dinas-dinas terkait Pak yang berhubungan dengan kegiatan daripada BMKG ya.
termasuk juga peralatan-peralatan juga banyak dinas terkait yang memasang alat-alat ukur yang berkenaan dengan iklim dan cuaca. Nah, kalau BMKG sendiri program-programnya yang berkaitan untuk cuaca dan iklim tersebut, pemanasan global ini adalah dengan melakukan sosialisasi Pak, seperti melakukan sekolah lapang iklim ya. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan pengenalan apa itu BMKG, apa itu cuaca dan apa itu iklim, serta dampaknya terhadap kehidupan, terhadap lingkungan, dan dampaknya terhadap pertanian dan sebagainya, sektor-sektor lainnya Pak. Jadi kita memang melatih bagaimana masyarakat juga paham daripada iklim tersebut ya. Seperti itu Pak, dengan sekolah-sekolah lapang iklim kita ya, sekolah lapang iklim yang kita lakukan ini dengan sekolah lapang untuk petani, tapi ada juga sekolah lapang iklim dilakukan untuk nelayan, kemudian ada juga sekolah lapang iklim untuk sektor-sektor lainnya, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak Asrijal yang bisa saya sampaikan. Makasih. Ya baik, Pak Asrijal, bagaimana? Apakah masih Ya, ada? terima kasih banyak Pak atas informasinya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama selanjutnya nanti bagaimana memasukkannya ke dalam pembelajaran fisika atau membina calon guru fisika di lapangan nanti Pak Heron. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Heron dan Pak Asrijal. Sangat menarik ya kajiannya. Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan lagi kepada penanya berikutnya. Tadi sudah Kalau fisika terapkan ini kan sudah keluar ini. Ya, Sudah ada Pak keluar Arif. sekarang. ya kepada Bapak Ya. Harman Amir dipersilakan. Oke. 2, 3. Ini kan bisa nih. Oke, Tapi terima kalau kasih. di model penjara ini hanya 1 orang bagaimana? Bapak ininya. Asrijal mohon untuk mute karena masih terdengar Pak. Terima kasih Pak As. Oke, terima kasih Pak Arif, moderator ya. Saya bersebelahan dengan Pak Prof. Asrijal ini, jadi suaranya kadang terjadi suatu, kalau di dalam fisika namanya superposisi gitu ya, terjadi superposisi suara gitu ya. Oke, menarik Pak Heron ya. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami terkait dengan apa namanya topik yang disampaikan ya, tentang jejak apa ya, jejak iklim ya. Suatu yang upaya yang berkelanjutan ini harus tetap dilakukan monitoring terhadap bagaimana bumi kita ini, terutama atmosfer ya, yang akan berdampak kepada berbagai aspek. Tadi ada pemanasan global, kemudian ada peristiwa gas rumah kaca ya, gas rumah kaca yang mungkin jumlah zatnya semakin bertambah di bumi, sehingga akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca gitu ya, dan suhu bumi akan semakin panas. Ujung-ujungnya tentu akan terjadi namanya pemanasan global ya. Es di kutub mencair, bertambah tingginya suhu permukaan laut gitu segala macam. Saya mengomentari tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Budi tadi, yang menanyakan tentang pola tren daripada kenaikan suhu permukaan bumi gitu ya. Ini dari yang saya lihat tadi itu dari sekitar tahun 1900-an ya, atau tahun 2000 itu trennya ke 2020 tuh sangat sangat tajam ya. Menurut saya agak cukup kemiringan itu sangat lebih gitu, lebih tajam dibandingkan dari tahun 18 sekian gitu. Ini suatu yang suatu yang menarik sekali untuk ditinjau gitu ya. Apakah data ini data suhu global dunia atau bagaimana gitu? Nah, saya berharap untuk Indonesia gitu, ada nggak ada nggak data pola tren kenaikan cuaca, kenaikan temperatur, mungkin itu per tahun atau mungkin moving average-nya dari rata-rata bulanannya gitu, mungkin juga menarik untuk gitu.
ditampilkan ya, karena di Padang ini aja kalau dulu tahun 1900 di bawah tahun 2000 itu mungkin suhu tertinggi siang hari itu mungkin suhu 29 derajat Celcius. Sekarang di Kota Padang kalau pada suhu yang panas itu udah mencapai 32 derajat Celcius gitu. Jadi bayangkan dari tahun 1999 aja lah, enggak seperti itu, ke tahun 2020 dalam periode waktu 20 tahun sudah terjadi kenaikan suhu temperatur pada siang hari ya di Kota Padang bisa mencapai 3 derajat Celcius gitu. Nah, saya berfantasi sedikit ya kalau seandainya dalam waktu 20 tahun terjadi suhu kenaikan terus 3 derajat Celcius gitu ya. Dari tahun 1998, saya ingat dulu tuh suhu itu pernah 29 derajat, sekarang udah sampai 32 derajat suhu maksimum siang hari gitu. Nah, kalau dalam waktu 100 tahun tentu akan ada terjadi 5 kali 3, 15 derajat Celcius gitu. Suhu permukaan gitu. Kalau melihat tren tadi ya, tren kenaikan temperatur yang Pak Heron tampilkan tadi gitu ya, data dunia maksudnya apakah data dari Indonesia kan saya nggak tahu, tapi dari tahun 1850 sampai tahun 2020 gitu. Nah, saya berfantasi kalau seandainya kita ingat di Padang ini aja dari tahun 1909 sekian sampai 2020 terjadi pada suhu maksimum siang hari itu ada yang mencapai 3 derajat Celcius. Kalau dalam 100 tahun itu kurang lebih 5 kali 3 gitu. Akan terjadi 15 derajat Celcius. Kalau seandainya suhu maksimum sekarang 32 derajat Celcius tambah 15 derajat berarti bisa terjadi suhunya 40 sekian derajat. Wah, bagaimana ini gitu? Apakah bisa asumsi seperti ini akan terjadi atau apakah adanya dinamika di atmosfer itu akan tidak akan memberikan efek demikian karena yang namanya atmosfer itu kan selalu dinamis gitu, tidak ada sesuatu yang eksak, tidak bisa prediksi itu akan linear seperti itu gitu. Saya berpikir kalau saya linear wah bahaya sekali gitu. Ada nggak asumsi dari BMKG bahwasanya nanti akan ada suatu kestabilan atmosfer, bahasanya suhu itu tidak bisa juga linear terus naik gitu, karena ozon itu juga tercipta dan dia juga akan terjadi pengikisan di atmosfer gitu. Nah, jadi demikian juga gas rumah kaca itu kan juga tidak bisa selalu tidak selalu akan terjadi gitu. Mungkin juga akan ada reduksinya nanti gitu. Nah, tapi kalau melihat tren dari itu saya berfantasi di pikiran saya kalau itu naik terus. Kalau saya bilang asumsi tadi gitu, apakah ini akan terjadi gitu? Bagaimana dari riset-riset yang dilakukan oleh orang BMKG khususnya yang di bidang meteorologi, sains atmosfer meteorologi atau cuaca gitu ya akan bisa menjelaskan fenomena atau kejadian ini gitu. Mungkin itu aja kali Pak Arief, Pak Heron, terima kasih. Saya ingin menarik apa yang disampaikan tadi dari kurva kenaikan temperatur tadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan lebih mungkin nggak seperti Pak Harman bayangkan itu dia seperti ini gitu. Nah, gitu. Saya mengharapkan seperti itu. Terima kasih Pak Heron. Ya, Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Harman Amir kepada Pak Heron untuk memberikan tanggapan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Harman Amir, Bapak. Baik, terima kasih Pak Arief dan makasih Pak Arman. Saya coba menjawab. Ya, jadi sebenarnya mohon maaf tadi sebenarnya yang 1850 tadi itu sebenarnya data observasi tapi yang global Pak ya. Itu data global. Tapi bukan Indonesia aja, tapi global. Tapi itu kita bandingkan dengan data observasi yang ada di Indonesia. Jadi kalau data kita mungkin kalau observasi mungkin sampai tahun-tahun 1800-an takutnya mungkin belum ada kali Pak seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi misalnya bisa bagaimana ini ya, memang justru ini Pak, makanya dunia juga sekarang kan lagi gencar-gencarnya untuk membahas atau membicarakan bagaimana menyikapi daripada pemanasan global ini, khususnya yang negara-negara aneks 1 itu yang banyak merupakan negara industri, itu yang banyak kontribusinya terhadap pencemaran udara dan pemanasan global. Ya, gas rumah kaca Pak. Jadi
mungkin itu yang sekarang mungkin bagaimana mereka untuk menyikapi hal ini untuk bisa kita tekan gitu. Makanya ya Indonesia sendiri kan ada komitmennya Pak, kalau tidak salah itu akan ada komitmennya untuk menurunkan gas pemanasan global itu dari berapa, seperti itu ada angkanya, tapi saya lupa itu berapa komitmennya Indonesia untuk penurunan seperti itu. Nah, itu Pak, mungkin kalau tidak kita sikapi, dunia tidak menyikapi ini, memang seperti Bapak katakan tadi Pak, mungkin akan kita semakin sulit hidup di dunia ini dengan meningkatnya suhu terus Pak. Nah, Betul, oleh betul. karena itu mungkin mari kita sama-sama untuk bisa menginformasikan ini Pak pada masyarakat, bagaimana bisa kita tidak atau paling tidak mengurangi kontribusi kita untuk peningkatan gas rumah kaca atau yang mengakibatkan pemanasan global tersebut. Nah, sebagai contoh, kita juga kemarin melakukan sekolah lapang iklim yang berbasis udara bersih Indonesia katanya, ada itu Pak. Jadi kita dukung bahwasanya kita berharap petani itu bertani tidak lagi membakar jerami seperti itu. Ya, karena memang notabene katanya pertanian juga merupakan penyumbang daripada polusi udara tersebut, penyumbang daripada gas rumah kaca tersebut akibat pembakaran lahan dan pembakaran sisa jerami tersebut. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti ini kita bisa menekan daripada pencemaran tersebut, gas rumah kaca. Kemungkinan besar lagi kita bisa menekan daripada pemanasan global tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin saya yakin dan percaya kalau kita semua bersama-sama untuk memperhatikan ini dan menjaga lingkungan, ya hutan kita juga mungkin paling tidak kita bisa tidak peningkatan suhu tadi itu yang sekitar 1,2 sampai 1,5 itu tidak akan terjadi Pak Mijil. Paling tidak bisa kita kurangi lah seperti itu. Ya mungkin itu Pak Armen yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Makasih Pak Eron. Makasih ya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Heron dan juga Pak Harman Amir yang telah memberikan informasi yang sangat berharga untuk kami. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.40 dan sudah sekitar 2 SKS ya, sudah 100 menit. Jadi mungkin kita akhiri acara ini, tapi sebelumnya ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan juga para narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan perubahan iklim ini. Mungkin sebelumnya apakah ada yang ingin disampaikan dulu dari Bapak pimpinan kita, Bapak Dekan ataupun dari Ibu WD? Dipersilahkan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi terkait kuliah tamu pada kesempatan kali ini? Pak Dekan atau Ibu Yuni mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, bagaimana Bapak? Oke, Pak Dekan dan Bu Yuni, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Oke, mungkin sebelum menutup acara kita pada kesempatan kali ini, bagaimana jika kita melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama? Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian untuk membuka kamera untuk publikasi atau dokumentasi. Oke, saya mulai di hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2,
3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin demikian. Ibu Yuni, apakah ada yang ingin disampaikan dari fakultas, Ibu? Tidak, Rif. Silakan ditutup aja, Rif. Karena Tutup Ibu aja. juga sedang dalam rapat. Oke, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan perhatiannya. Semoga informasi yang telah dibagikan yang sangat berharga ini oleh Bapak Heron juga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah kepada kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga kesadaran dan tindakan terkait dengan perubahan iklim. Kemudian semoga ke depannya juga kita dapat melakukan kolaborasi kembali antara BMKG dan MIPA UNP melalui berbagai program ke depannya. Karena hal ini menjadi tanggung jawab bersama dan semoga kita dapat menjaga keberlanjutan planet ini untuk masa depan generasi-generasi mendatang. Mungkin demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heron selaku narasumber, Pak. Terima kasih banyak atas informasi yang berharga yang telah diberikan, disampaikan kepada kami, dan juga kepada pimpinan dan seluruh peserta dalam kegiatan kesempatan kali ini. Oke, mungkin saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak Heron. Pak. Terima kasih, Pak. Ibu.